Lu tumben lu diem lu. Biasanya nyangkap mulu. Udah banget gua. Ngomongnya banyak banget. Lu rekaman 15 juta berarti lu orang kaya dong. Balik Itu lagi. kita pernah nyoba untuk Online. latihan online, cuma nggak ada yang ini delay gue bilang. Belum enak aja lu. Amin, doakan aja. Katanya mau berumah tangga kamu. Amin, doakan aja. Nangkap Ya, itu dangdut. kalau misalnya ya. Nangkap dangdut kayaknya butuh lupus nih. Enggak, masalahnya gini Put, kalau cewek-cewek pada tahu, ini besok-besokannya lagi nggak ada yang reply story gue. Kalau tahu gue mau ada calon. Coba dari replay. Ya, lu nggak tahu aja vokalis band. Ya. Sama. Si Agi mukanya mirip Ateng. Anjing. Ateng. Iya, subrek. Iya. Subrek. Iya. Lupus Studio. Yo, gokil. Guys, lo di rumah anak keberapa emangnya? Di keluarga. Anak pertama gue dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Iya. Ini adik berarti lo pertama kan? Pertama ada Cewek cowok semua. yang kedua cewek masih Ketiga? kuliah, yang ketiga masih kelas 5 SD, cowok. Masih SD. Single semua. Siapa yang single? Cewek. Single, gue pengennya single. Sampai dia menikah gue pengennya single. Gua Kok ngeri? Iya, harus. Emang kenapa ya? Harus. Gini loh, gue ya walaupun gue pacaran gitu dan pernah pacaran gitu, ya kita pernah pacaran lah lelaki kan. Gue kayak nggak bisa menerima aja gitu kalau misalnya ada adik perempuan gue yang deket sama cowok gitu. Kalau misalnya nanti ta'aruf langsung gimana? Ta'aruf juga ya, gue tau lah retorikanya ta'aruf dan gue tahu alur-alurnya. Tapi kalau ternyata kenyataannya tuh ta'aruf-ta'arufan doang, tapi kayak masih ketemu ada interaksi, itu bukan ta'aruf lah. Bukan ta'aruf. Iya. Terus Tapi nikah harus dong. Nikah harus. Kan banyak cara mengenal lawan jenis tanpa harus pacaran gitu kan. Ini di luar lingkup gua pacaran juga ya, di luar lingkup gua pacaran juga. Karena gini sebenarnya Put, Ini serius. kita semua tahu, kita tahu cara berpikir lelaki ketika udah dihadapkan dengan lawan jenis kan. Ya gua amit-amit tapi gitu aku nggak lah. gitu kok. Hah? Aku nggak gitu loh. Oh yang bener. Serius deh. Nah, bukan sampai gitu aja deh. Pokoknya gue sempet bilang kan sama adek gue ini yang cewek kan, gue bilang, lu gak boleh pacaran. Gue bilang, seandainya ayah sama ibu pun tanda kutip kayak ngizinin lu keluar sama cowok, gue nggak akan ngizinin dan gue nggak mau bolehin lu pacaran. Walaupun gue sendiri pacaran ya. Kayak gue bilang tadi, lelaki itu tahu. Maksudnya gini, gue tahu cara lelaki berpikir ketika dihadapkan dengan lawan jenis. Apalagi anak-anak sekarang gitu kan. Dipotong dulu nih. Itu kan menurut lu ya. Iya. Coba kejadiannya kebalik dari pacar lu ya. Lu punya cewek kan? Punya. Nah coba dibalik lagi dari segi cewek lu digitu nama abangnya juga. Lu sendiri gimana? Gini, pertama gue bisa menerima itu karena itu kan udah sifat alami seorang abang untuk melindungi adanya kan. Iya. Maksudnya sebaik-baiknya si lelaki nggak ada yang bisa ngejamin gitu hal yang tidak diinginkan itu terjadi kan. Begitu aja sih. Dan alhamdulillahnya ya emang cewek gue ini nggak punya abang lelaki gitu. Jadi ya pertama itu dia nggak punya abang lelaki. Kedua ya gue sejauh ini bisa jaga diri sih dan bisa ngejaga kehormatan cewek gue juga gitu. Wih ya sayang. Luar biasa. Sayang, bye, love you. Mungkin lu bisa lu komentar ya ntar di kolom. gua nggak tahu harus gimana ya. Gua komentar nih tanya. Ada komentar kan. Mas, aku minta bertanggung jawaban. Lu gitu. Lu kenapa bisa berpikiran seperti itu sih? Kayak gimana tuh? Iya, seperti yang lu pendapatin itu loh. Nggak boleh kawin sampai seumur Intinya hidup. secara garis besar, gue tahu cara lelaki berpikir gitu. Karena ya gue pun kayak begitu gitu. Maksud kayak begitu dalam artian, wah cewek cantik. Karena gini ya, lu di usia muda, belasan tahun, 19 atau 20 lah gitu. Ketika lu pacaran, kenal sama wanita, itu di usia yang ya lu untuk bahas pernikahan tuh masih jauh. Dan lu memberanikan diri untuk pacaran tuh motifnya apa? Gitu loh. Nafsu kan, karena saling suka, wih cantik, wih ganteng gitu kan, saling suka nafsu jalan gitu kan. Masuk bioskop. Belum lagi kalau misalnya di antara mereka itu lemah imannya kan, tergoda syaiton, ya kan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ya gue kayak gitu. Astagfirullahaladzim, luar biasa sekali. Ada kan? Ada pemikiran nggak? Hah? Ada. Apa?
Enggak, gini kebetulan gue punya teman namanya Fahmi. Si Fahmi itu dia teman kuliah gue. Naksir sama tadi lo? Hah? Naksir sama tadi lo? Bukan, si Fahmi, Enggak, waktu itu sempet enggak si Fahmi ini dia itu kan Orang kota gitu emang sadis. si Fahmi ini punya adik perempuan juga gitu. Nah, si Fahmi ini. Nah, Fahmi juga sebenarnya harus berpikiran kayak gitu. Gue sempet beberapa kali ngomong sama Fahmi, "Mi, gue mau nanya dong," gue bilang gini, "adek lu ada yang mulai deket-deketin kan nih cowok?" "Ada sih gitu, tapi lu sikap lu gimana? Kalau yang gue tangkap sih Fahmi cara berpikirnya sama kayak gue juga, cuma dia agak lebih longgar aja ke adeknya gitu. Kalau gue yang versi lebih striknya ke adek gue gitu. Jadi kayak gini lah. Adek gue nggak ganjen gitu aja. Ya adek gue juga nggak ganjen, gila. Macam tak betul je budak ni. Tanggapan dari cewek lu kan anak band nih. Iya. Cewek lu nggak cemburuan apa? Begini ya. Pertama gini, ini Lu anak band ketika gitu masih loh. pacaran, Mm-mm. dia nggak ada hak untuk nanya itu. Dan seandainya nanti udah nikah pun dia nggak ada hak untuk nanya itu. Karena ya suami itu kan nggak ada yang ngekang, nggak ada yang intervensi gitu loh. Keputusan suami ya suami yang megang gitu. Cewek gue sejauh ini sih ya dukung-dukung aja, tapi nggak mau dalam tanda kutip ya nggak mau kayak terlalu ikut campur, kayak kalau gue manggung dia nonton kesini, gue kesini dia nonton gitu loh. Mungkin dia sadar juga kali karena gue udah punya grupis. Lu kan tahu ini kan tahu Andre Taulani. Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu. Andre and the Backbone. Andre Taulani. Andre Taulani. Gua taunya Andre nggak Taulani. Andre- Tahu apa ya? Mang, kenapa? Jepit, Mang. Nih, Andre Taulani ini kan anak band, dia kan nggak bisa ibaratnya nggak dapat apa-apa lah gitu ya. Pas dia jadi komedi, pas dia jadi presenter banyak duitnya. Iya. Nah sama di elu gitu ya. Ganti Ivan Gunawan. Enggak, lu itu kan menghasilkan duit itu kan dari pekerjaan, dari Iya, laptop. iya. Dari band ini hanya mengeluarkan duit gitu. Seandainya coba lu kagak kerja, seandainya lu udah maaf ya backlist di laptop lu bangkrut apa gitu. Iya. Itu gimana keadaan lu ngeband itu? Sedangkan ngeband ini mengeluarkan duit yang cukup lumayan bagi gua. Iya. Itu gimana? Nggak ada pemikiran kedepannya gitu loh. Ya jelas program-program sih ada ya, gue kayak pengen Itu bikin nyoba ngumpulin teman-teman gue yang emang kompeten gitu dan kompatibel sama bidangnya, kayak mau bikin startup gitu gue. Cuma gue masih belum bisa ngomong startupnya di bidang apa gitu kan. Startup. Iya gitu. Terus kalau masalah pekerjaan ya karena gue masih karyawan swasta ya bisa di-cut kapan aja Nah, gitu itu kan. Jadi dia. dan untuk dari servisan pun ya enggak setiap hari ada kan. Gue sih simpel aja begini gitu loh. Bumi Allah luas gitu loh. Kemanapun kaki kita melangkah, rezeki kita bisa aja ada di sana gitu loh. Gue nggak sampai sekarang sih dan bahkan ketika nanti Lunar pun udah dikenal luas gitu kan, gue sih nggak akan menjadikan Lunar itu sebagai main income gue gitu loh. Paling untuk sekedar jadi side hustle gue aja, nggak gue jadiin pendapatan utama gue. Gitu. Enggak. Ini kan seperti Andre Taulani kan udah ngerti duit ya. Iya. Ibaratnya dia tuh tahu duitnya itu di mana. Duitnya itu sebagai pelawak, Iya. komedi presenter. Gue Dan gak yakin dia, dia gak nyadar duitnya di mana aja. nah terus tadi sampai dia meninggalkan band. Iya. Dan sekarang dia kan udah banyak duit nih, nggak mau bikin band karena dia tahu. Iya udah. Tau lah band itu ribet dari awal lagi gitu kan. Nah karena dia udah tahu jalan duitnya di mana gitu. Kenapa lu nggak kayak dia aja gitu, misalnya duit gua tuh ngalirnya di kerjaan, di laptop. Itu kan pendapat dia. Iya. Itu kan pendapat dia. Sebenarnya rezeki itu kan kita sendiri nggak tahu bakal turun dari mana aja ya. Contoh misalnya kayak gini, gue sebagai karyawan swasta, sebagai tukang servis, sebagai vokalis band, bisa aja gue lagi bengong-bengong ada orang ngasih proyek, bisa kan? Kayak gitu terjadi kan? Begitu aja sih. Jadi gue nggak menjadikan pendapatan gue sekarang ini sebagai sumber rezeki gue tanda kutip ya. Karena itu bisa datang dari mana aja sih. Kayak misalnya ada teman gue datang ke sini bawa martabak, itu aja udah rezeki kan? Gitu aja. Jadi makanya gue sampai detik ini alhamdulillah sih kayak gue nggak akan ketakutan kalau misalnya gue tiba-tiba di-cut dari perusahaan. Gue nggak akan ketakutan kalau misalnya tiba-tiba nggak ada orang nyerpis lagi ke gue gitu. Karena ketika di saat gue mulai takut sama rezeki, gue berpikir lagi, toh sampai hari ini detik ini pun gue masih bisa makan, masih bisa hidup gitu loh. Allah nggak akan membiarkan orang kesulitan selama orang itu masih berpikir dan dia mau berusaha gitu aja sih. Tapi saat datangnya itu pas lu udah nikah misalkan, Ya. lu udah nikah, lu punya anak, tatonya lu udah nggak kerjaan, Iya. itu gimana?
Anak dan masih, apa gini. masih tetap di band? Apa lu tetap fokus di kerjaan seperti Putra ALM ini? Begini ya, ya kita realistis aja ya. Ya. Ketika nanti mungkin ya amit-amit ya, kalau misalnya gue udah mulai berumah tangga dan gue punya anak kecil dan misalnya gue nggak punya source of income gitu kan, ya, Iya, ya benar. seperti pada orang umum ya, lu nggak mungkin fokus ke hobi dulu. Ya, gitu. itu dia, Pasti ya ke benar. cuan dulu gitu kan. Iya, iya, iya. Itu aja. Bener. Masalahnya Masalah good. tanpa cuan tak ada hobi. Nah, Tanpa Ya cuan begitu, nggak iya. mungkin kesini. Makanya jangan jadi orang tuh jangan idealis. Nah. Banyakin duit dulu itu. kemarin lu bilang idealis Apanya? di Lunar Beetle. Itu kan pendapat gua. Oh iya. Ya, Toro mah udah orang kaya. Oh iya. Orang- Memang begitu anak orang kaya. Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Oke. Karena podcastnya udah pada ngantuk. Target lu untuk di band sama di masih pacaran kan? Masih. Ada target gak? Gua tanda kutip ya, gua nggak nyebut itu pacaran ya. Oh. Karena pacaran itu kan konotasinya negatif ya. Heeh. Gua nganggap itu ya sekedar temen dekat aja perempuan. Gua nggak begitu pacaran. Karena kalau pacaran itu pasti konotasinya udah kayak ketemu, pegangan tangan, ciuman gitu-gitu kan. Apa Enggak. tuh? Apa itu? Lu orang dulu sih nggak tahu. Oh, tenan. Kayaknya misteri tahu misteri gitu. Setan. Ah, Setan. iya. Cet, matiin, Cet. Matiin. Lampu. Gila, sampai harus matiin lampu gua. Oh iya, Setan. Tunggu. Pakai gitar. Gokil. Keajaiban Allah. Like, comment, and subscribe. Terus